Cek. Ya, normal, Pak. Masuk, Pak. Udah jelas, Pak. Jelas, jelas. Oke. Bentar ya, Pak. Bentar. Bentar. Kemarin bahas masih di branding, Pak ya? Sebentar, 1 menit, 30 detik aja, Pak. Bentar ya. Maksudnya? Saya izin bentar 30 detik aja. Oh Telepon iya, kan oke, oke. saya. Eh, apa namanya? Pak, sorry, tadi ada telepon, Pak. Ya, Ya, branding kemarin, Pak. Kelas ya. 100 berapa? Mungkin kan masih 128 ya. Oke, nanti nanti saya kasih materinya, Pak. Cuman saya apa? Nge-lag udah. Sebentar saya ganti jaringan, Pak. Cek sound, cek sound. Ya, bagus, Pak. Ini ternyata lagi perbaikan, Pak, di kantor. Pakai WiFi. Masih tethering, Pak. Cateringnya HP sih. Atau gini, Pak, saya bisa minta waktu 10 menit saya tak beresin jaringan sebentar, Pak. Boleh, boleh, Pak. Ini kan pakai LAN sih, Pak. Halo? Lebih stabil dia. Ah, iya, iya. Ini saya tak pindah sebentar. Suaranya masih delay ya saya? Asli delay, Pak. Foto Bapak juga nge-lag. Stuck. Stuck gitu. Oh, iya, iya. Izin sebentar ya, Pak ya. Saya perbaikin dulu, Pak. Oke, oke. Siap, Pak. Enggak, ini kami yang pakai LAN yang di komputer semua. Karena Oh, apa? Kan ini kantor baru, Pak. Jadi apa? Belum semuanya instalasinya dipasang secara kok normal ini. oh pakai. Komputer-komputer sebagian juga komputer-komputer juga sudah sebagian besar pakai dongle, Pak. Hmm. Karena untuk instalasi LAN-nya belum belum garap. Hmm, hmm, hmm. Iyalah, namanya baru pindahan, Pak. Oke, kemarin saya diinfo Mas Randy kalau Pak Dharma butuh soft file-nya ya tentang branding. Iya, Nanti saya saya baca. siapkan, Pak. Nanti, nanti saya siapkan yang ya nggak apa-apa, apa namanya? Karena saya sudah dapat izin kalau saya. Kan itu sebetulnya produknya sama-sama apa? Kita punya barteran lah. Dia eh, mentor kami di branding, termasuk yang kemarin saya tampilkan yang buatin apa tuh? Buatin logo sampai ke apa? Aktivasinya itu yang nyiapin timnya dia gitu. Hmm. Tapi barterannya saya bantuin SDM-nya dia. Jadi hampir hampir semua rekrutmen karyawannya dia yang bantuin saya itu. Yang interview, yang ngetes, yang Hmm. menempatkan itu timnya apa saya terlibat di situ. Jadi semua timnya saya kenal. Nah, waktu mau saya sampaikan pas hari pertama saya menyampaikan modul ini saya pamit sama dia gitu, minta izin untuk pakai modulnya dia. Hmm. Hmm. Kalau punya kalau kemarin kan Mas Randy belum bisa ngasih karena mungkin belum dapat izin ya. Kalau saya sudah dapat Ya. izin. Cuman nanti mungkin apa slide-slide yang nggak perlu akan saya hapus dulu. Tapi tidak ada perubahan banyak sih. Wong yang dihapus paling cuma data-data ini aja perusahaan. Hmm. 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 Ya, baik. Kemarin sudah sampai ke brand personality ya. Iya, Pak. Ya, jadi awal mula kenapa dalam proses pembangunan brand itu sampai masuk ke brand personality itu waktu itu diskusi dengan saya itu begini.
bagaimanapun yang beli dari semua produk dan jasa kita itu kan orang gitu. Karena yang Hmm. beli itu orang, orang itu ternyata secara psikologis itu paling nyaman ya berhubungan dengan orang. Sehingga bagaimana mempersonakan perusahaan itu seakan-akan punya karakteristik seperti orang. Nah, Hmm. sehingga orang itu menjadi lebih nyaman. Sederhananya begini, misalnya teman-teman teman-teman cewek gitu ya, itu mungkin lebih suka dengan warna-warna yang feminin gitu. Hmm. Warna-warna yang feminin tidak terlalu mencolok, mencolok maksudnya tidak terlalu tepis gitu ya. Nah, sehingga membuat mereka ketika datang ke toko itu nyaman. Mungkin kemarin juga sebagian seperti tampilkan ya contoh-contohnya. Kemarin tugasnya nih Pak ya, Tapi nggak dicatat, Pak. gimana? Ini cuma di slide-slide gitu aja. Saya nggak catat. Oh iya ya nggak apa-apa, nggak apa Screenshot, kan? belum screenshot juga. Ya, Hmm. ya. Kalau, nah ini teman saya nih, namanya Mas Dodi ini, Dodi Zulkifli. Ini Hmm. kalau di tempat lain dia kalau diundang itu 1 jamnya 10 juta, 1 jam one on one itu 10 juta. Cuman sama saya setiap hari itu hampir setiap hari sarapan bareng, Oh, dia di Semarang juga karena ya? dia sudah pegang brand-brand besar Pak. Ininya, dia tinggal di Semarang, cuman dia bikin kayak ini dia lagi 2 hari ini dia lagi roadshow untuk digandeng sama salah satu brand lah untuk beberapa kota gitu untuk bantu apa workshop dan bantu roadshow-nya si brand itu. Kan brand-brand tertentu itu misalnya kayak JNT, JNE itu kan punya jejaring se-Indonesia ya. Nah, kadang-kadang membuat program-program baik itu aligning employment-nya, jadi apa menyelaraskan visi misi karyawannya, kemudian atau bikin pelatihan apa gitu, itu diadakan ke semua tempat gitu. Atau mereka menggandeng mitra lain, kayak Honda atau Astra, itu beberapa kali bikin event yang menggandeng entah itu vendornya atau suppliernya atau jaring pasarnya. Kemarin itu yang mewakili brand personality salah satunya jualan hijab tapi pakai nama cowok. Jauhan ya. Iya, banyak amat slide-nya. Kemarin terakhir sampai kenapa? Ya Slide-nya karena 2 hari banyak. Pak aslinya Pak. Iya ini workshop untuk 2 hari. Hmm. 2 harinya itu full pagi sampai sore, pagi sampai sore jadi jam 8 sampai jam 6 sore. Tapi memang ada ini ya, ada kayak kayak worksheetnya, ada worksheet yang harus diisi dan Hmm. biasanya sudah ditempel di tembok ini apa lokasi itu.
Jadi tinggal ngisi gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu. Jadi intinya brand personality itu berangkatnya adalah bahwa bisnis berinteraksi dengan pasar itu pasarnya adalah orang gitu. Karena pasarnya orang, maka bisnisnya harus dipersonalkan seperti orang. Hmm, hmm. Oops, ini eh, lari. Sebentar. Keyboardnya ya, Pak, ya? Kenapa? Keyboardnya bermasalah ya ini, Pak, ya? Bukan, bukan keyboardnya. PDF saya. Oke. PDF saya itu kemarin ada permintaan apa update, tapi serial numbernya belum saya masukkan. Jadi kalau di next itu langsung lari ke paling belakang. Tapi ini Oh, PDF-nya bukan yang lainnya. Oke. Oke, sekarang kita bahas. Kemarin sudah dibahas ini Pak ya, rasional brand sama emosional rasional. brand ya. Ya, udah. Oke. Mungkin kita review sebentar. Menurut Pak Dharma, rasional brand seperti apa? Emosional brand seperti apa? Rasional mengenai benefitnya, apa alasan dia beli Oke, produk itu. Kalau emosional itu ya nilai tambahnya. ya. Eh, Sebenarnya dua-duanya ada benefitnya tuh Pak. Hmm, Ada benefitnya. Jadi cuman sebutannya mungkin bisa sebagian menyebutnya rasional benefit, emosional benefit. ya, Emosional benefit biasanya sampai ke menyentuh emosional, kenyamanan, kenyamanan. kepedean, atau pride gitu. Sedangkan rasional benefit itu seputar speknya sesuai dengan yang dibutuhkan. Tuh. Oke. Nah, ini dulu eh ini sempat ngetren ini ya, wartel. Kalau Hmm, generasi kita kan pernah mengalami ya, hmm, zaman mesin mesin ketik dan zaman wartel, zaman eh kan dulu ada namanya kartu fleksi. Kan punya ya. nggak? Kartu fleksi sama intinya yang kartu yang bisa dipakai buat ke wartel. Oh iya, 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 Pak. Ada, Pak? Ada, Pak. Iya. Hmm. Nah, ini contoh ya, ini contoh bagaimana membangun brand itu apa namanya? Kembali kepada promise yang mau kita bawa ke customer kita. Kalau sebelumnya kita sempat bahas what do you promise to your customer. Nah, sebetulnya promise itu yang bisa kita ambil untuk kita delivery kepada brand. Karena pada saat kita me- mengklaim bahwa kita ini ahli di bidang tertentu, ternyata pasar menemukan keahlian kita itu bahkan bukan keahlian yang kita klaim itu, maka antara antara brand identity dengan brand equity-nya tidak selaras. Hmm. Nah, kemarin kita sempat belajar tentang urutan orang beli. Bahwa orang beli pertama kali itu disebabkan karena persepsi. Nah, begitu persepsi membuat orang tergerak beli. Begitu pertama kali beli, dia mengkonsumsi, kemudian baru mendapatkan experience. Nah, Hmm. experience-nya ini yang eh, membuat dia memutuskan apa kita itu punya reputasi sesuai persepsinya atau tidak. Nah, problemnya adalah pada saat
customer sudah membeli ke kita dan ternyata experience-nya tidak sama seperti persepsinya, maka dia tidak akan kembali beli. Dia Hmm. tidak repeat order. Nah, sekarang kita bahas tentang eh, bagaimana kita membangun reputasi itu. Nah, reputasi dari brand kita. Nah, karena yang pertama kali kita bangun itu adalah persepsi. Nah, persepsi itu yang paling mudah adalah dari visualnya. Apa yang nampak. Baik itu dari logo, atau kemasan, atau visual identity yang lain. Kalau kemarin saya contohkan di kampus digital, itu selain website, ada apa cover map dan sebagainya. Ya, Hmm. itu kan sebetulnya Tepat. visual identity semua. Hmm. Oke, oke. Contoh, Pepsodent dipersepsi berkualitas karena adanya delivery value ke pikiran pelanggan. Jadi yang di delivery adalah persepsi. Ya, Pepsodent meskipun apa komposisinya sama dengan yang kemarin saya contohkan ada Zulkifli brand, Zulkifli Den, Hmm. ya, di develop dengan manufaktur yang sama, komposisi sama, tapi orang tetap nggak mau beli meskipun dijual lebih murah karena sudah terlanjur mempersepsi bahwa Pepsodent lebih berkualitas. Dan kualitas itu bisa didelivery oleh Pepsodent ke pikiran pelanggan. Dengan cara apa? Dengan membuat reklame atau iklan berulang-ulang, program promo berulang-ulang yang akhirnya masuk ke pelanggan. Hmm. Nah, sebetulnya apa yang membuat program itu bisa masuk terekam di pikiran pelanggan? Yang pertama adalah adanya eh, mirror neuron. Mirror neuron itu eh, sederhananya adalah kita kalau nonton bola nggak ikutan main tapi ikut ikut deg-degan gitu. Hmm. Pernah ngalami Pak? Ya, pernah, Pak. Atau nonton nonton drakor ya. Ah, Nonton nggak drakor nonton. ikut ternyuh itu. Dharma suka drakor nih. Nggak nonton ya. Nonton film-filmnya apa Pak? Action, action. Action ya. Nah, action pun begitu. Di action itu kan kita langsung ikut ikut gemes tuh. Hmm. Kalau apa lagi bertarung atau lagi berperang atau lagi laga gitu ya. Itu kan kita ikut gemes. Nah, itu namanya mirror neuron. Nah, kalau terjadinya cuma sekali, itu eh, sebutannya mirror neuron. Tapi kalau berkali-kali, nanti akan merefleksi. Nah, refleksinya itu adalah melekat menjadi perilaku yang tidak disadari. Contoh kalau Hmm. kita nanya Oreo, Oreo itu cara makannya gimana, Pak? Putar, dijilat, dicelupin. Iya, padahal kenyataannya kita nggak begitu kan? Langsung dimakan. Langsung dimakan, iya betul. Ya, tapi kalau kita menceritakan cara makan Oreo diputar, dijilat, dicelupin. Nah, karena kita sudah merekam apa Berkali-kali. value yang ditanamkan oleh si brand itu ke kita berkali-kali. Nah, justru karena itu kemudian Oreo itu diimajinasikan seperti anak-anak. Seakan-akan personalitinya Oreo itu adalah dia itu adalah anak-anak. Sehingga dia bisa berinteraksi dengan anak-anak. Seakan-akan produk itu adalah produknya untuk anak-anak. Produk anak-anak dan untuk anak-anak. Padahal orang orang tua juga ada yang makan tuh. Hmm. Tapi setiap kali orang tua beli Oreo, pasti dikomentari. Kok belinya Oreo gitu. Hmm. Karena orang yang lain tuh ikut membela gitu. Ini produknya anak-anak nih gitu. Ini bukan makanan orang dewasa gitu. Ya. Meskipun orang dewasa ada yang suka, tapi eh, pelanggannya pun ikut protes gitu. Kenapa? Karena personalitinya sudah terlalu kuat bahwa Oreo itu adalah anak-anak.
Mhm. Nah, dan ini di delivery value ini ke pikiran para pelanggan. Sehingga pelanggan pun ikut membela Oreo untuk anak-anak. Kalaupun dia beli untuk anaknya, kalaupun ada orang dewasa suka, itu sekali waktu aja beli, itu pun ketahuan dikomentarin gitu. Ketahuan dikomentarin. Oke. Nah, apa itu delivery? Delivery adalah segala proses membentuk makna atau value yang meliputi rasional dan emosional di pikiran pelanggan sesuai dengan brand blueprint yang tujuan akhirnya adalah loyalitas pelanggan. Jadi kita mengirim pesan ya, mengirim pesan ke pikiran pelanggan. Yang pesan itu persis seperti blueprint kita. Contoh misalnya kemarin Fungsi. punya Pak Darmo itu Fluxi ya, Start Your Success. Jadi Fluxi dengan promise untuk menjadikan kesuksesan seseorang atau kesuksesan setiap orang, maka pesan ini pun harus nyampe gitu. Bahwa mau sukses di pelajaran, mau sukses di pendidikan, mau sukses di profesional, mau sukses di bisnis, ya pakailah Fluxi gitu. Nah, maka semangat untuk start your success ini menjadi pesan utama Fluxi. Meskipun produk aslinya adalah produk papan tulis. Nah, itu namanya Mhm. delivery. Kalau Coca-Cola, kalau Coca-Cola sharing happiness ya, sharing happiness. Sehingga hampir setiap iklannya Coca-Cola itu ya ceria gitu. Kalau aku apa, Pak? Fokus. Kenapa? Fokus ya. Kalau Aqua apa? Fokus. Iya, lebih lebih konsentrasi ya. Ya. Lebih konsentrasi karena dia lebih sehat. Nah, dia Betul. mendelivery pesan bahwa minum Aqua itu menyehatkan, gitu. Sehingga Anda bisa konsentrasi, bisa fokus. Nah, karena dia mendelivery value-nya itu menyehatkan, maka Aqua tidak merasa punya kompetitor air minum yang tidak menyehatkan. Entah itu galon isi ulang Kayaknya atau itu Pak, merek-merek air yang lokal menyegarkan, yang itu kehidupan yang berkilau. gimana Tagline-nya itu. gimana? Tagline-nya itu air yang menyegarkan, kehidupan yang berkilau. Air yang menyegarkan kehidupan yang berkilau. Itu Ini kayaknya Pak. tagline Aqua yang sekarang ya. Oh, Iya, iya. masih Dan lagging kita ya? lihat di Masih delay ya iklan-iklannya Pak yang ya? di delivery ke kita, gimana? Suaranya delay ya Pak? Suaranya delay. Halo? Oh, suara saya masih delay. Suaranya delay Pak. Tapi kalau Iya, Pak Dharma jadi enggak. Bapak ngomong, iya Bapak udah suaranya udah Saya sudah nyampe selesai duluan, ngomong, tapi suaranya baru nyampe ya, ya. ya duluan suara Pak. Oh iya, iya. Makanya Bapak Oh, jawab dualan suara ya. Dualan suara. jawab saya itu agak jadi lama. Saya Gambarnya belakang. tapi nggak apa-apa Pak. Kalau satu arah sih nggak ada masalah. Pas kita lagi dua arah, Kita lagi dua arah ya. Oh iya, iya, iya. Wah, sorry nih Pak. Ini kita nggak terganggu apa-apa. di teknis nih. Nggak Kita kalau gitu apa-apa. saya usahakan satu arah dulu ya. Iya, Ya, oke. Iya. Nah, karena yang kita deliver itu adalah value yang sesuai dengan bisnis blueprint, sesuai dengan brand blueprint, ke pikiran pelanggan. Pelanggan kan value sesuai dengan persepsinya.
Nah, problemnya kita ini seringkali eh, salah persepsi gitu, salah persepsi. Bahkan kalau misalnya apa, eh, kita ketemu dengan beberapa case itu, dulu itu ada riset ya, eh, 5 orang sama-sama eksekutif ditampilkan ke depan, kemudian responden ada sekitar 20-an diminta menilai. Dari 5 orang itu silakan di ranking yang tertinggi sampai terendah secara skor kepercayaannya gitu. Ternyata ada 2 orang yang mendapatkan skor terendah, 2 orang tertinggi gitu, Hmm. skor dari para responden. Ketika ditanya kenapa skornya rendah gitu, ternyata ada yang mukanya itu tidak simetris gitu. Jadi hidungnya itu mancung tapi agak miring gitu. Nah itu dianggap Hmm. wajah-wajah licik katanya, kata, kata si responden gitu. Nah Hmm. sedangkan yang tertinggi, yang mendapat skor kepercayaan tertinggi adalah orang-orang yang terlihat terlihat baby face, baby like. Jadi terlihat seperti bayi gitu, pipinya gembul gitu. Jadi apa, pengen nyubit pipinya gitu, cabi gitu Pak. Nah, Hmm. padahal ke 5 orang itu adalah eksekutif semua di perusahaan. Nah, itu salah satu jebakan persepsi. Kita itu seringkali terjebak dengan persepsi kita dari apa yang terlihat. Dan yang terlihat ini belum tentu Benar. mewakili apa yang aslinya. Hmm. Maka karena orang itu mudah terjebak persepsi, persepsi inilah yang biasa dimainkan di branding. Hmm. Karena untuk membangun apa, brand yang kuat, yang pertama dibangun adalah visual identity-nya untuk membangun persepsinya dulu. Maka kemasan, kemudian logo, kemudian elemen grafis, visual identity itu semuanya dibangun eh, untuk membangun persepsi. Berikutnya, setelah persepsi terbangun, persepsi inilah yang membuat orang ingin mencoba, coba merasakan. Nah, kalau yang dibeli atau yang dirasakan, karena apa yang dia persepsi, apa yang dia alami atau dia rasakan. Kalau nggak selaras, maka orang nggak akan repeat order. Tapi Hmm. kalau selaras, maka membuat loyal, jadi loyal, customernya jadi loyal. Hmm. Ini yang kita kenal dengan loyalitas. Jadi ketika kita mendelivery sebuah value, eh, misalnya start your success. Kesuksesan itu kita definisikan dulu ciri-ciri sukses, gitu. Nah, ciri-ciri sukses ini diantaranya mungkin ya salah satunya energi, kemudian eh, apa namanya, ceria atau bahagia, misalnya ya. Nah, kemudian ternyata pada saat pesan fluksi, misalnya yang ngirim itu orangnya lemes gitu, orangnya tidak semangat, atau ketika berkunjung ketemu dengan teman-teman apa fluksi ternyata padanya, atau terkesan apa, tradisional, misalnya pada saat ketemu ternyata para penjualnya itu pakai batik gitu, pakai batik lengan panjang atau lengan pendek, tapi seragamnya itu batik gitu. Nah, menjadi tidak relate gitu. Misalnya Pak, kesuksesan di kantor atau macet di ya, sekolah, Pak. misalnya pakai kaos polo, kemudian pakai celana jeans. Macet, Pak. Macet, Halo, macet, 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 gimana Pak? macet, macet suaranya, Pak. Suara saya berhenti, Kadang kosong macet-macet. gitu. Sebentar Pak, Kadang kosong gitu, sebentar Pak. Pak. Ya, cek satu dua. Oke, Pak. Lanjut aja, Bapak. Macet-macet dikit. Oke Nggak ya, apa-apa. nggak apa-apa ya.
Ya, ya. Iya, Pak. Baik, jadi kalau loyalitas itu dibangun dari persepsi dan reputasi. Mm-mm. Artinya pelanggan kita itu akan repeat order kalau apa yang mereka persepsi sebelumnya itu selaras dengan apa yang mereka rasakan pada saat mereka membeli atau menggunakan produk kita. Itu Mm-mm. loyalitas. Oke. Nah, kita kembali ke name away. Kan name away ini ada 7 step ya. Jadi yang pertama adalah brand blueprint, kemarin kita sudah bahas. Kemudian melakukan brand delivery. Eh, jadi ini contoh contoh simulasinya ya. Misalnya online shop dengan fast respon. Kemudian dia promise-nya adalah fast responnya dibalas sebelum Anda berkedip. Ya, Mm-mm. jadi saking fast responnya, dia menjanjikan ke customernya itu pokoknya semua permintaan, semua pertanyaan akan dibalas sebelum Anda berkedip. Wah, Mm. kemudian eh, persepsi pelanggan, wah menarik nih, dia fast respon. Mm. Nah, dia punya ekspektasi kalau setiap kali WhatsApp atau Japri atau kontak itu mesti langsung dibalas. Mm. Nah, begitu dia order, ternyata balasnya seminggu. Itu balasnya seminggu. Mm. Kemudian setelah diterima pun produknya beda dengan yang dipesan. Nah, akhirnya kapok, nggak mau pesan lagi. Mm. Nah, jadi 7 step ini step berikutnya kan sampai ke profit ya. Itu akan dialami oleh hampir semua brand, mau produk, mau jasa. Nah, sepanjang kita bisa memetakan ini, memetakan apa step-step ini di bisnis kita, maka kita bisa mengevaluasi di bagian mana yang perlu kita perbaiki. Gitu. Mhm. Karena apa yang membuat customer itu nggak mau balik itu kita jadi tahu Pak. Itu kalau sudah punya eh, data ini gitu. Terus Nah, ini hanya kalau saja kalau udah ya, terlanjur misalnya Pak, bisa ya, diperbaikin apa ganti merek kalau kayak gitu Pak? ya bisa diperbaiki, tinggal membuat blueprint baru Pak. Yang penting Blueprint. itu blueprint, ya blueprint barunya itu ada dulu gitu. Karena kalau misalnya mau diperbaiki tapi nggak punya blueprint targetnya, target blueprint perubahan yang mau di Mhm. apa diberikan, ya apa namanya, kita akan kesulitan gitu. Akan ya, sebetulnya sulitnya itu sebutannya waktunya yang mungkin lebih butuh butuh waktu lebih lama gitu. Mhm. Karena kita sendiri nggak yakin dengan brand kita gitu. Kita sendiri nggak yakin dengan brand kita, apalagi customer gitu. Gitu, Pak. Mhm. Kalau kalau apa namanya, beberapa perusahaan sampai mengeluarkan varian-varian baru atau brand-brand baru, itu tidak sedikit justru memang dilahirkan untuk membunuh brandnya yang lama gitu. Meskipun dari perusahaan yang sama, Mhm. dari perusahaan yang sama, karena dia menganggap eh, apa yang terdelivery ke pelanggan dengan brand yang lama itu sudah tidak eh, relate lagi, sudah tidak relevan lagi dengan visi perusahaan yang baru gitu. Mhm. Sehingga sengaja dia hadirkan brand baru untuk membunuh brand lama. Sehingga apapun pilihan customer mau pakai produk lama maupun produk baru, tetap larinya ke ke produknya dia sendiri gitu. Ya. Contoh Indofood. Indofood itu ngeluarin banyak brand ya gitu. Yang brandnya sebagian mungkin membunuh brandnya sendiri gitu. Tapi Hmm. itu sudah dengan kajiannya, termasuk Wings Food. Wings Food juga begitu. Kadang kalau misalnya kita mau ngambil satu sampel
Kalau Indomie aja, Hmm. Indomie itu kan peperangan, bukan Indomie ya, mie instan. Hmm. Di kategori mie instan pertempuran ini Pak, jangka panjang kayak perang dunia itu. Misalnya Indofood ngeluarin apa gitu, nanti Wingfood ngeluarin apa. Nanti Wingfood ngeluarin apa, Indofood ngeluarin apa. Hmm. Jadi ada mie sedap kan kalau Wingfood kan. Ya. Kalau Indofood kan Indomie. Ya. Ya, tapi eh, pertempurannya itu kalau kita apa buat timeline, kapan produk ini diluncurkan, kapan produknya si sedap meluncur, itu kayak semacam perang sosmed, Pak. Perang apa namanya? Perang konten ya. Hmm. Hmm. Ya, nah itu semacam itu. Nah, sama seperti halnya di kategori kita masing-masing, mungkin Pak Dharma punya kompetitor sendiri yang setiap kali punya model apa, kompetitor mungkin ada yang ngikutin atau ada yang sama. Atau Pak Dharma sendiri mungkin mereview fiturnya kompetitor. Oh, kompetitor punya fitur ini gitu. Nah, hanya saja kadang-kadang ketika sudah ganti varian, kita tidak merubah blueprint brandnya itu, brand blueprintnya. Nah, Hmm. sehingga apa dengan varian yang baru pun customer nggak menemukan barunya gitu karena dianggap sama saja gitu. Yes, yes. Hmm. Ya, ya. Nangkep belum, Pak? Nangkap, nangkap, Pak. Oh ya. Bapak ngomong nangkep aja di saya delay, Pak. Iya, pasti. Iya, iya, iya. Ya, jadi seperti itu Pak urutannya. Kenapa Hmm. kita perlu belajar ini? Karena eh, ini implementasinya kan untuk persepsi itu pada saat kita mengaktifasi brand kita di dunia marketing. Hmm. Ya, di dunia marketing itu, jadi wilayah membangun persepsi itu wilayah pekerjaan marketing. Hmm. Tapi wilayah membangun reputasi itu wilayah pekerjaan operation. Operation. Di mana itu, Pak? Operation, Pak? Di bagian mana itu? Operation. Jadi mulai dari katakanlah ini nih, sama ini kan dua-duanya ini kan ditampilkan atau diceritakan lewat promo, baik itu Hmm. lewat halo, Halo, Pak. Macet. halo, 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 Pak. Halo, Pak. saya keluar sendiri ya tadi ya, Dan macet sekali, Pak. karena iya karena yang saya hadapin itu apa tuh presentasi, jadi yang tampil di layar saya itu kan ininya PDF-nya ya, Ah. PDF-nya. Ya, tadinya apa? Ada wajahnya Pak Dharma di ujung, tiba-tiba Pak Dharma wajahnya hilang. Saya kira punya punya Pak Dharma yang keluar gitu. Ternyata punya saya yang keluar. Aduh. Iya, iya, iya. Gini, sebentar. Mbak, Hmm. tolong pesenin ke belakang. Jangan ada yang main YouTube dulu. Semua YouTube dimatiin dulu ya. Bentar, Pak. Ini jangan-jangan di belakang ini masih connect dengan apa Hmm. bandwidth yang besar. Dulu kita pisah kalau di kantor yang lama. Apa? Gabung. eh, Bandwidth khusus Zoom sama bandwidth yang khusus kerja. Jadi biar yang teman-teman yang Zoom itu nggak terganggu dengan pekerjaan. Ini kita belum, ini kita masih belum selesai apa nyeplit dan ya instalasinya belum rampung. Ya, aman, Pak. Udah Mbak. Oke. Mudah-mudahan lebih aman Pak. Iya, clear banget nih udah.
nggak ada delay sama sekali. Ya, oke. Tadi di sini ya, Pak. Mm-mm. Jadi nomor satu dan nomor dua ini kan wilayah marketing karena eh, pada saat menampilkan campaign atau mengkampanyekan produknya, mempromosikan produknya, baik itu lewat website, sosmed, iklan atau video atau artikel, Mm-mm. itu kan atau bahkan caption lah ya, baru caption aja, Mm-mm. itu kan sesuatu yang menjadi pekerjaannya marketing, tim marketing, betul enggak? Mm-mm. Mulai dari desain konten, kemudian posting, Ya, itu kan pekerjaannya marketing. ya, ya. Tapi pada saat customer itu beli, yang mendelivery kan bukan tim marketing, Pak. Betul, betul, betul. Yang mendelivery kan operation, Mm-mm. mulai dari mulai dari tim produksi, tim delivery, tim packaging, tim delivery, itu kan operation, Pak. Oke, Makanya oke. tadi kalau wilayah persepsi itu pekerjaan marketing, tapi wilayah reputasi itu pekerjaan operation. Hmm. Karena persepsi saja tidak cukup. Yang tadinya ngakunya fast respon, dibalas sebelum Anda berkedip, ya, ternyata operationnya balasnya seminggu gitu. Ya. Seminggu baru direspon. Akhirnya kapok nggak mau ngubungin lagi. Nah, itu Pak maksudnya. Oke. Nah, orang menganggap branding itu dikiranya cuma sampai di sini, cuma sampai di marketing aja. Jadi yang pemahaman orang tentang branding itu baru di ranah marketing. Hmm. Seakan-akan bicara brand itu hanya bicaranya orang marketing. Gitu. Betul. Hanya sampai di delivery promise, delivery promise. Padahal branding itu ya keseluruhan ini semua ini bagian dari pekerjaan branding gitu. Ya, ya. Sampai terbentuk reputasi, repeat order. Wah, ini alamat nih. Suaranya apa ya, Pak? Nyampe, nyampe, Pak. Masih. Alamat ini kok kayaknya menghilang lagi nih. Pak Darmo di saya berhenti. Ih. Iya, iya. Oke. Jadi sudah nangkap Pak ya. Jadi loyalitas itu adalah persepsi plus reputasi. Ya. Jadi apa yang menjadi persepsi, kemudian itu yang dibangun oleh tim marketing, kemudian delivery yang sesuai dengan persepsi, terbentuklah reputasi. Nah, Mm-mm. ada 4 level loyalitas. Loyalitas atau tadi ya, loyalitas itu kan gabungan persepsi dan reputasi ya, membuat orang itu loyal. Mm-mm. Yang pertama adalah great experience. Ya, fungsional atau jenis yang pertama fungsional, proof lebih tinggi dengan promise. Jadi apa yang dijanjikan dengan apa yang didelivery itu yang didelivery lebih tinggi daripada promise. Mm. Itu menjadi eh, apa namanya? Menjadi kepercayaan. Orang yang apa beli produk karena nggak punya pilihan lain, kayak kita itu apa namanya datang ke Indomaret atau Alfamart, ya, itu tadinya haus nyari air minum, pengennya nyari Aqua, ternyata Aqua nggak ada. Akhirnya yang dibeli adalah yang ada, Mm. ya, karena yang ada itu bisa menyelesaikan masalah kita, hausnya kita selesai. Mm-mm. Nah, itu level 1. Level 2
itu kebiasaan. Hmm. Apa yang apa biasa dibeli yaitu gitu. Ya. Kayak sampo kadang-kadang begitu belinya itu besok datang lagi beli yang sama gitu. Hmm. Males coba-coba yang lain Hmm. gitu. Kemudian yang ketiga, level tiga adalah karena value-nya nyampe secara rasional, speknya sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya. Loyalitas level 4 adalah emotional value. Emotional value ini sudah masuk ke level sampai advokasi. Advokasi. Jadi apa? Militan. Pokoknya kalau bukan brand itu nggak mau beli gitu. Nggak mau beli, ya. Mending milih nggak jadi beli daripada nggak ada Ya. gitu. Hmm. Jadi eh, tadi ya, kalau sudah apa emosional itu bahkan brand tertentu itu sampai jadi ideologi. Contohnya itu adalah Apple ya. Ya. Apple itu kayak Steve Jobs itu kayak jadi nabi itu. Apple itu kayak jadi agama baru. Waktu waktu Steve Jobs meninggal itu orang apa penggila Apple Hmm. yang merasa kehilangan kayak kehilangan nabinya itu. Apa sampai ya heboh tuh di seluruh dunia tuh. Eh, Hmm. apa namanya? Ya duka apa namanya? Kayak simpati yang ditampilkan partnya itu luar biasa besar sekali. Nah, jadi orang yang sampai ke emotional value, orang menyukai dan nyaman dengan orang lain yang memiliki value atau ideologi yang sama. Jadi beli karena kesamaan. Ya. Nah, sekarang kita punya tugas baru nih, Pak. Cek penjualan Anda, berapa persen membelinya berulang dari orang yang sama. Mungkin karena kalau punya Pak Dharma itu Tokoh. distributor, ada nggak Pak yang langsung langsung end user? Ada Pak. Belum ya? Ada Pak. Baru lewat Sekolah-sekolah online. beberapa Oh ada ya? Ada, oke. kan ini kan beberapa sekolah kan harus apa siplah. Nah ini mereka pakai dana Ya, sendiri, ya. beli sendiri Pak, sampai segitunya. Oh ya, oh gitu Iya. ya. Oke. Nah, coba misalnya dari hasil penjualan kita itu kita cek berapa persen yang penjualannya itu berawal berasal dari pembelian berulang. Udah Artinya 90% sih kalau toko, karena selalu 90% ya. Ya, iya. kalau toko mungkin 90% ya. Kalau yang sekolah gimana, Pak? Sekolah kan tergantung kebutuhan, tapi yang jelas setiap kali beli yang maksudnya yang kira-kira bisa di luar siplah mereka pasti beli Pak. Cuma kan bisa sampai setahun 2 tahun itu repeat ordernya. Oh, gitu. Iya. Kalau sudah sama 90% ya brandnya udah melekat itu, Pak. Iya, yang brand non fluxy itu dulu kita pakai merek Toho. Tapi kan ternyata udah ada yang pakai Pak Toho itu. Biarpun bukan untuk papan tulis, tapi udah ada ini. Cuma kalau Mm-mm. di kalangan di Lampung tahu merek, pokoknya gini ada merek-merek dari Jakarta apa, mereka nggak akan mau tuh. Pokoknya Ya. harus Toho aja itu. Gitu ya. Hmm. Oh, iya. Tapi Toho ini milik Pak Dharma juga. Iya, cuma itu udah Hmm. dipakai sama kertas laminating, itu udah branded Pak. Oh, gitu. Hmm. Atau jangan-jangan dikiranya sama, Pak. Nggak Pembelinya juga. sama dengan seperti produsen Logonya kertas aja, laminat. Enggak juga ya? logonya juga beda. Oh, gitu beda. Mm-mm. Tapi emang sengaja nggak dilanjutin, Pak ya, di merek itu ya? Mungkin nanti untuk yang apa toko-toko tetap pakai itu sih Pak. Oh, gitu. Oke. Ini yang penjualan di luar aja. Itu fiturnya juga nanti kita bedain. Jadi biarin aja. Ya, Mm-mm. oke.
Baik, lanjutnya adalah ini dua bagian dari brand delivery. Nah, kan tadi di antara stepnya nih, Pak. Kalau promise itu membuat janji, kalau reputasi itu memberi bukti. Nah, kegiatan branding itu cuma dua ini aja nih. Membuat janji, memberi bukti. Membuat janji, memberi bukti. Karena begitu ada order lagi, nah eh, kita siapin bukti baru. Itu semakin banyak bukti yang sesuai dengan janji kita, maka terjadi loyalitas. Ya, itu. Oke. Nah, ini salah satu worksheet yang sebetulnya satu paket dalam workshop workshop ini, tapi karena kita nggak masuk di workshop ini, saya lewatin aja ya. Hmm. Kecuali kalau Pak Dharma membutuhkan ini untuk di print sendiri boleh. Saya ada sih ininya apa filenya, worksheetnya. Oke, sekarang kita bahas brand communication. Kalau yang brand delivery tadi, ini kan eh, eh, apa? Menyusun daftar produk, channelnya apa, sama audiensnya siapa. Nah, brand com ini kayak kalau dalam dalam bahasa perusahaan umumnya dimaknai atau dimasukkan dalam departemen Markom, Marketing Communication. Kalau Brandcom ini brand communication. Agendanya adalah mengaktifasi brand untuk nyampe dan untuk dilakukan ke para customer. Kita review lagi sebelumnya. Contoh, contoh brand blueprint ini ada buku brand kayak kemarin yang saya kirim itu Hmm. brand book yang punyanya kampus digital itu Hmm. kalau dilengkapi lagi dengan SBM dan BMC-nya itu sudah jadi brand blueprint, Pak. Hmm. Ini brand delivery-nya. Brand delivery berarti sudah dalam bentuk apa itu kemasan atau konten, tampilan. Nah, tugas kita adalah brand equity evaluation. Apakah yang di delivery itu sudah nyampe sesuai dengan delivery-nya? Hmm. Gitu. Ini contoh, eh, misalnya Oreo, ini yang tadi yang kita bahas ya, diputer, dijilatin, eh, Hmm. Diputar diputer, di dijilat, dicelupin ya. Nah, diputer, dijilat, dicelupin kan Oreo begitu iklan-iklannya, sehingga eh, apa namanya, yang terbentuk di persepsi pelanggan, Oreo itu adalah untuk anak-anak usia sekitar 5 sampai 10 tahun, behaviornya gemesin, lucu gitu. Hmm. Nah, kita apa namanya setelah membangun brand itu menjadi sebuah apa namanya sebuah value yang mau dikirim, berikutnya adalah tadi mengevaluasi apakah equity-nya sudah terbangun. Karena kalau equity-nya tidak terbangun, maka brand kita tidak tidak tersampaikan dengan baik. Hmm. Seperti halnya tadi yang balasan berkedip itu, balasan sebelum berkedip. Nah, ini petanya. Brand blueprint, brand delivery, brand equity evaluation. Brand equity evaluation contohnya yang ini ya. Nah, brand delivery seperti ini. Ini brand blueprint seperti ini. Hmm. Nah, yang mau kita bahas adalah Communication. brand brand communication. Brand communication posisinya ada di sini.
Promise and proof. Promise ini kan tadi sudah kita bahas di delivery, Pak. Brand delivery sama brand proof. Ini untuk membangun reputasi, yang ini bikin janji, yang ini memenuhi janji. Ya, Nah, jadi belajar brand communication adalah belajar bagaimana bikin janji ke customer atau pelanggan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk bikin janji? Nah, ini kita kenal dengan istilah rule of seven. Rule of seven itu aturan angka tujuh. 7. Ya, aturan angka 7. Kalau Pak Dharma sukanya angka 8 ya. Tujuh. Infinity ya. Ini namanya seven. Ya. Tapi intinya untuk, oh ya, seven, betul, betul, betul. Tapi seven memang berangkat dari, angka 7. Enggak kan? Iya, Pak. Oh ya, Saya memang itu anak ketujuh. anak ketujuh dari tujuh bersaudara. Tapi anak pertama kedua bukan Oh, putri tapi Pak. anak pertama kedua kenapa? Bukan one two three. Oh, gitu ya. Anak ketujuh dari 7 bersaudara, tapi di atas itu nggak ada yang kasih nama dengan nama angka ya. Iya. Kalau di kalau di Jawa kan Eko, Dwi, Dwi. Tri, Catur. Iya benar. eh Biasanya kalau kalau 7 itu apa ya? Septi ya, Sapta, Sab- Sapto. Sabto ya, Iya, Sabto. Sapto. Iya, iya memang kalau bahasa Inggris seven ya. Nah, ini rule of seven. Mm. Ya, bolehlah nanti kalau pas Pak Dharma ngajar ke timnya, kenapa perlu rule of seven? Karena founder dari perusahaan ini adalah namanya Seven. Benar, benar. Oke, jadi rule of seven ini dipakai oleh hampir semua brand untuk membangun reputasi dalam waktu singkat dengan low budget. Dengan Mhm. low budget. Jadi eh, artinya gini, orang dari mulai kenal sampai beli itu kalau sudah 7 kali ditawarin lah. Itu kalau sederhananya begitu. Oke, rule of seven itu adalah manusia melihat subjek yang sama 7 kali berturut-turut, sehingga trust akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi kalau kita ngobrol dengan orang, sekali pertemuan pertama baru kenalan, pertemuan kedua cerita tentang dirinya, yang Mhm. ketiga cerita tentang keluarganya. Itu sampai pertemuan ketujuh langsung akrab tuh, Pak. Udah Mhm. kayak apa? Ya itu apa namanya, prinsip dasar dari rule of seven. Intinya konsisten dan continue. Nah, sekarang tugas yang berikutnya adalah evaluasi konten sosmed kita, apakah ada single message. Mhm. Kalau sudah ada single message dan berulang-ulang, maka sudah bagus. Apalagi berulang bisa sampai 7 kali. Tapi kalau tidak ada single message, maka biasanya si pelanggan pun masih bingung, kita sebetulnya jualan apa gitu. Contohnya single message itu sih Pak, satu tujuan gitu maksudnya. Satu. Iya, satu tema. Misalnya eh, tentang tentang whiteboard atau tentang kesuksesan misalnya. Maka pembahasan tentang profil sukses itu sampai diulang-ulang. Mhm. Kalau perlu sejak awal sudah membuatkan eh, model sukses itu yang dimaksud seperti apa atau seperti siapa. Biasanya sih diambil dari tokoh-tokoh yang sudah nggak ada gitu. Karena kalau kita ngambil dari tokoh-tokoh yang masih ada itu masih hidup, itu nanti jadi Mhm. blunder kalau pas tokohnya itu ber, apa berbuat sebaliknya atau mengalami perilaku sebaliknya.
Mhm. Misalnya nih hari ini kita tempatkan Pak Jokowi sebagai pribadi yang sukses misalnya gitu. Kenapa? Karena Mhm. bisa jadi presiden gitu. Nah, begitu kita sudah contohkan, ternyata di perjalanan Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden, Ya, ya. kemudian nggak nggak ngapa-ngapain, sehingga kita kesulitan sendiri menjelaskan, oh ini benar-benar tokoh sukses apa enggak gitu. Hmm. Nah, tapi kalau kita ngambil dari tokoh-tokoh yang sudah nggak ada, kayak misalnya Pak Karno, atau kalau kalau apa namanya ada Bob Sadino, sudah nggak ada orangnya. Jadi kita bisa menampilkan sisi-sisi sukses. Mhm. Halo, Macet, Pak. masuk Pak? Ya, Macet ya? ini macet, Iya, Pak. gambarnya Pak Dharma juga berhenti tadi. Oke, jadi rule of seven itu menampilkan pesan yang berulang minimal 7 kali, Pak. Minimal pesan yang berulang minimal 7 kali. Jadi kalau misalnya Pak Dharma punya tim sales, terus dia bilang jualan itu susah, ditanya, kamu udah ketemu dia berapa kali gitu? 2 kali. Wah, ulangi sampai 7 kali gitu. Ketemu orang yang sama sampai 7 kali. Nah, itu namanya rule of seven. Karena minimal pembelian itu terjadi minimal pada saat kita mengenali yang akan kita beli itu sampai 7 kali pengenalan. Sebetulnya ada contoh tuh di filmnya, cuman saya lupa judulnya. Kayaknya judulnya Fokus, Pak. Di Pemainnya Will Smith kalau nggak salah. di Pernah nonton Netflix nggak, Pak? ada kayaknya. Di Netflix ada ya? Gimana? Netflix ada ya, Pak ya? Di Netflix kayaknya ada. Fokus ya. Mudah-mudahan masih ada. Karena Netflix kadang-kadang, iya, saya lupa judul lengkapnya atau judul aslinya. Tapi di situ bagaimana orang itu mau mengendalikan orang lain eh, dengan mengarahkan melihat angka yang sama terus-menerus. Dia sebetulnya menampilkan ini Pak, penjudi. Jadi film itu tentang tentang duit ya, tentang judi, bagaimana dia mengarahkan pikiran seseorang itu dibuat berulang-ulang ketemu angka yang sama. Mulai dari Hmm. kaosnya, hotelnya, nomor nomor kamarnya, sehingga ketika orang itu memutuskan apa angka itu seperti kalau kita ditanya tentang cara makan Oreo tadi, sampai kita nggak sadar ngikut jawabannya sesuai dengan apa yang ditanamkan oleh si apa produsen gitu. Minimal 7 kali itu. Halo, Macet. cek sound. Macet. Halo, Macet lagi, Pak. macet, macet. Hmm. Iya, macet. Wah, oke. Ini eh, kita kalau mau menampilkan pesan yang sama, tapi dengan konteks yang berbeda, Mm-mm. ini caranya, Pak. Jadi kalau kalau kita belajar bayar persona, itu kan kita menampilkan eh, figur fiktif atau personality virtual yang kita bangun sendiri, seakan-akan pengguna produk kita adalah persona itu. Atau Hmm. gini deh, Pak Dharma pernah Pak Dharma pernah dengar bayar persona nggak sebelumnya? Dari Bapak aja sih. Atau pernah bikin? Belum. Oh, oke.
Iya, mungkin dulu pernah kita ceritakan ya. Ya, pernah. Kayak misalnya di kantor kami ada namanya ada Ya, namanya Dita gitu. udah Ada Pak. namanya. Kalau itu udah. Misalnya Pak Dharma pakai ya Hmm. udah. Nah, munculnya nama itu adalah karena itu adalah konsep bayar persona sebetulnya. Konsep bayar persona. Kenapa Telkomsel menggunakan nama Veronica, Hmm. kemudian apa Indosat itu Indira, XL itu Maya. Nah, Hmm. dan hampir semuanya dipersonakan ke cewek atau perempuan gitu. Hmm. Saya sih sampai hari ini belum ketemu perusahaan yang menggunakan bayar persona namanya Agus gitu, belum pernah saya. Gitu. Hampir semuanya nama-nama perempuan. Nah, kenapa? Mungkin ya secara apa psikologis kita ini lebih nyaman gitu ketika komunikasi dengan dengan perempuan ya. Baik Hmm. perempuan sesama perempuan maupun laki-laki dengan perempuan. Nah, bayar persona dibangun itu untuk mengenali apa namanya di konsumen kita itu karakteristiknya itu kalau digambarkan dalam sebuah figur fiktif itu seperti siapa namanya, usianya berapa, kemudian tingkat ketakutannya apa aja, eh, yang dia inginkan apa aja, dia senangnya apa, hobinya apa dan seterusnya. Hmm. Nah, kalau kita mau membangun rational value, kita perlu membangun beberapa konteks dalam apa setiap pesan yang mau kita kita delivery. Nah, misalnya ini contoh sederhananya madu alami. Madu alami apa namanya? Orang minum madu alami itu karena bayar persona kita mengenali apa ketakutan, misalnya tentang penyakitnya, penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif tapi tidak mau mengkonsumsi obat-obat kimia. Hmm. Sehingga konteks yang pertama adalah jika ingin sehat ya rutin minum madu gitu, minum madu alami. Maka konteks satu untuk mengenalkan bahwa madu itu eh, secara spek, secara fungsi itu bermanfaat untuk kesehatan. Hmm. Konteks yang kedua itu untuk eh, untuk membangun kebiasaan baru yang berbeda. Misalnya biasanya pakai pemanisnya itu gula, kemudian masak dengan pemanisnya madu. Hmm. Jadi ada beberapa minuman atau masakan yang diganti gula itu diganti dengan yang lain. Bahkan gula sebetulnya sudah jadi pengganti. Kan orang yang tadinya nggak mau pakai MSG beralih ke gula. Dan begitu tahu Hmm. apa gula itu apa buruk juga, akhirnya dialihkan ke madu. Maka konteks berikutnya adalah membawa ke spek yang lain. Nah, untuk menemukan spek-spek konteks ini di bayar persona itu kita tampilkan poin-poin demografisnya. Ya. Dia apa kesakitannya di mana. Ya, jadi kalau mau bangun sosmed itu salah satu yang digunakan adalah ini Pak untuk mendelivery pesan meskipun dengan satu pesan yang sama dibawa ke konteks yang berbeda. Hmm. Papan tulis whiteboard itu konteksnya kan ada konteks untuk belajar di rumah, ada konteks untuk belajar di sekolah, ada konteks untuk aktivitas meeting di kantor. Hmm. Nah, sehingga meskipun eh, produknya adalah papan tulis, maka cara mengemas brand ini, brand Fluxi untuk disampaikan ke customer adalah dengan menghadirkan konteks-konteks itu dalam kontennya. Konten apa? Konten iklannya itu. Hmm. Sehingga kalau misalnya Pak Dharma mau bikin produk knowledge, ya saya menyarankan produk knowledge-nya itu memanfaatkan talent atau memanfaatkan gambar
yang mewakili konteks di masing-masing segmen. Mhm. Misalnya gambar ibu yang sedang ngajarin anaknya menggunakan papan tulis ukuran yang spek tertentu. Oke. Mhm. Nah, yang di yang sekolah berarti papan tulis yang dipakai guru ngajar ke murid-muridnya dengan spek tertentu. Sehingga masing-masing brand ini bisa didelivery dengan positioning yang tepat gitu. Ya, ya. Ya, ada brand khusus yang mungkin spesialis belajar di rumah gitu. Sukses berangkat dari rumah. Pesan utamanya begitu misalnya. Hmm. Atau sukses dari pendidikan, atau sukses menjadi profesional. Itu punya konteks yang di markom atau di apa namanya di konsep komunikasinya itu sudah tersusun gitu. Mhm. Nah, yang kita buat dalam visual identity adalah menciptakan suasana. Yang dimaksud dengan menciptakan suasana itu adalah jadi setelah kita punya blueprint, kemudian di delivery, visual identity itu untuk menampilkan ekspresinya gitu. Nah, ini brand expression. Kalau brand komunikasi ini kayak konten-kontennya, Pak. Kalau brand expression ini lebih ke lebih ke implementasi dari konten-konten yang sudah dibuat atau rancangan planning ya, konten planningnya. Oke. Contohnya visual identity itu ya. Ya, visual identity ini eh, yang langsung terlihat secara indrawi. Mhm. Gambar-gambar, Ya, video-video, gambar-gambar, betul. Ya, gambar-gambar, video-video. Nah, rancangannya ada di Brandcom tadi, Pak. Brandcom itu rancangannya ya. Brandcom rancangannya, iya. Nah, salah satunya biar tertanam sehingga rancangan untuk ditampilkan pertama, kedua sampai ketujuh, jadi minimal 7 kali ditampilkan, Mhm. baru brand itu disebut teraktivasi. Oke. Nah, yang dibeli konsumen adalah persepsi, ya, bukan realita. Karena eh, ya mereka membeli itu karena persepsi. Hampir semua lah, kita juga. Hampir semua di antara kita itu beli sesuatu karena kita mempersepsi. Bahkan misalnya ada perusahaan mencantumkan atau tidak mencantumkan spek, spek yang dicantumkan pun dalam persepsi kita itu sesuai gitu. Contoh sederhana adalah kopi kopi saset. Hmm. Kopi saset itu kita anggap bahwa komposisi tertingginya adalah kopi gitu. Hmm. Padahal bukan. Belum tentu, bisa jadi sintetis. Karena kita juga jarang baca komposisinya. Tapi rasa kopinya dapat. Hmm. Rasa kopinya dapat. Yang itu bisa jadi rasanya juga rasa esen, bukan bukan kopi apa Iya. sebutannya apa ya? Sebetulnya jualan Hmm. itu adalah jualan persepsi. Nah, visual entity tugasnya adalah mempercepat untuk membentuk persepsi. Seakan-akan kita itu adalah pihak yang paling kompeten dalam menyiapkan produk atau jasa yang dibutuhkan pelanggan kita. Dan itu dipersepsi lewat visual identity yang kita tampilkan ke mereka. Hmm. Nah, gimana caranya visual identity dapat menciptakan persepsi? Nah, yang pertama,
visual identity harus unity. Harus dalam satu kesatuan. Nih, logo, super graphic, color scheme, packaging structure design untuk packaging, kemudian building design, maskot, ini semuanya harus unity. Ini nanti Kayak kemarin, kapan dikirim ya Pak? Saya nggak keburu catat kelamaan nanti. oh ya 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 ya, oke oke Pak, saya kirim hari ini Pak. Pengen catat semua tapi kan nggak mungkin kan jadi kelamaan. Ya 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 ya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Nanti Hmm. kita kirim Pak. Hari ini kita kirim. Nanti akan saya bagi per chapter Pak, karena ini chapternya banyak. Jadi biar nggak gede banget, nanti chapter 1, chapter 2 sampai chapter terakhir kita kirim. Oke Pak. Ya. Yang kedua, konsisten dan continue. Jadi Hmm. biar terbangun persepsi yang bagus, yang kuat. Yang pertama tadi visual identity harus unity, yang kedua konsisten dan continue. Yang Hmm. kita delivery sama. Hmm. Yang ketiga sesuai dengan personality. Hmm. Sesuai dengan personality. Nah, sekarang tugas kelima nih. Iya, juga belum dicatat. Iya, iya. Apakah visual identity brand Anda sudah sesuai dengan positioning? Apakah visual identity brand Anda sudah sesuai dengan brand personality? Apakah visual identity brand Anda sudah unity, sudah ada satu kesatuan? Kan Pak Dharma kemarin sudah saya kirimin brand booknya kampus digital. Ah, ya, Nah, kan kemarin kan rencananya Fluxi mau dibikin seperti itu kan? betul. Sudah jadi belum, Pak? On process, Pak. On progress, ya, oke. Nanti kalau sudah jadi, Pak Dharma kirim ya, nanti saya review, Pak ya. Siap. Kira-kira sudah memenuhi unity-nya atau belum? Hmm. Nah, Unity ini contohnya yang punya kita itu, Pak, yang kita kirim kemarin. Jadi mulai dari hulu ke hilir itu semuanya konsisten, relevan, relate antara pilihan font, pilihan ukuran logo, jadi nggak ada yang ditarik-tarik gitu. Karena kadang-kadang tim kita itu kalau nggak dikasih panduan seperti itu, logo itu bisa ditarik-tarik, Pak. Logo Ya, ya. mestinya kotak ditarik biar disesuaikan desainnya dia jadi melonjong gitu, jadi apa? Jadi memanjang gitu. Itu kan Hmm. jadi nggak konsisten gitu. Oke, Jadi oke. nggak konsisten. Oke. Mungkin hari ini cukup dulu. Nanti saya kirim sekalian biar nggak terlalu banyak apa materi yang belum tercatat. Nanti biar selanjutnya diskusinya lebih hidup, Pak, karena sudah baca. Betul. Ya kalau Ya, setidaknya belajar ke depan, kalau dikirim mentahnya juga nggak ada masalah Pak. Kalau ya, saya bisa baca ke depannya yang belum dipelajarin. ya, boleh, boleh. Hmm. Ya. Karena kan Pak Dharma nggak punya worksheet-nya gitu. Jadi ini kan aslinya banyak worksheet-nya. Ada worksheet yang apa tuh? Yang tadi mulai dari yang ini loh, Pak. Maksud saya yang ini kan nggak perlu karena Pak Dharma nggak ada apa, nggak ada worksheet-nya. File worksheet-nya itu nggak ini apa ya? Itu nggak ada soft copy-nya ya? Saya carikan dulu ya, karena dulu kalau workshop dibagikan dalam bentuk print out. Jadi ini ukurannya gede banget nih Pak, ukurannya A2 kalau nggak A3 gitu. Kalau di kelas workshop sih langsung ditempel di tembok gede banget gitu. Terus kita semua pakai post-it, Hmm. post-it untuk simulasinya langsung kita tempel gitu. Ini masuk bagian mana, ini masuk bagian mana gitu. Keren, keren. Gitu Pak. Ya Oke. memang apa istilahnya modul ini memang modul untuk workshop yang secara penuh tadi gitu sehingga di akhir workshop itu sudah pegang kertas kerja gitu worksheet itu akhirnya difotoin masing-masing peserta kan akhirnya satu peserta kadang-kadang kesulitan menggarap sendirian dia Mhm. dibuat simulasi beberapa tempat Oke Pak, diatur mana yang bagus saja nanti kirimnya. ya oke
Oke Pak, mungkin sementara gitu Siap. eh kita kirim soft filenya. Saya minta tim saya untuk apa bantu. Oke, Pak. Demikian Pak Dharma untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mohon maaf nih atas kendala-kendala teknisnya. Nanti kita perbaiki di pertemuan yang akan datang. Oke, thank you banyak Pak Faris. Ya, sama-sama Pak. Ya, Ya, Pak. selamat pagi Pak.